أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صدق Allahul Azim. Nah, kurang lebih begitu. Jadi santai, harakatnya ditempatkan pada posisinya, makhrajnya juga diucapkan sesuai dengan makomnya. Jadi banyak enak gitu, nggak diseret-seret. Ntar lama-lama juga akan begitu. Ya, kita lihat mana yang tersurat atau yang tersirat di dalam ayat ini. Nah, untuk biar lebih nyambung harus dibahas dulu ayat 118-nya ya. Nah, ayat 118-nya Allah menjelaskan fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa atau yang disebut dengan dari daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Jadi makanlah binatang yang kamu sembelih dengan menyebut nama Allah, itu kalimatnya. Jadi bagi kita itu kalau menyembelih harus menyebut nama Allah, maka menjadi halal. Jadi makanlah sembelihanmu yang kamu sembelih dengan menyebut nama Allah karena itu halal bagimu. Maka kemudian mafhumnya, jangan engkau makan makanan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Nanti di ayat berikutnya ada untuk lebih jelasnya. Nah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya, jadi orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia memakan makanan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, gitu kalimatnya. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah, dia
akan memakan makanan yang tidak disebut nama Allah. Orang beriman hanya memakan makanan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah gitu kalimat pemahamannya ya, biar jelas. Kemudian wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi, dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa atau dari daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dhurrtum ilaihi. Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan olehnya kepadamu, ya, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Jadi kalimatnya ini kalimatnya seperti sindiran. Kamu kenapa kamu makan sesuatu yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah? Padahal Allah sudah menjelaskan kepada mana yang halal, mana yang haram. Kecuali dalam kondisi terpaksa, maka kamu boleh memakan sesuatu yang pada dasar awalnya halal atau pada asal dasarnya tidak disebut nama Allah. Itu kalimatnya. Jadi dalam kondisi darurat boleh yang haram menjadi halal, kecuali tidak berlebihan. Contoh apa? Bangkai misalnya yang tidak sempat disembelih dengan nama Allah, dalam kondisi memang tidak ada makanan lagi, hanya itu satu-satunya makanan dan itu sangat emergensi, maka boleh, tapi tidak boleh berlebihan, hanya secukupnya. Itu termasuk nanti masuk ke hal-hal yang lain. Kalau ini kan sembelihan, dalam ayat ini dan ayat sebelumnya berkaitan dengan sembelihan. Jadi binatang ternak atau hewan yang dikonsumsi, yang akan dimakan, disembelih terlebih dahulu. Kenapa harus disembelih? Karena biar dia cepat mati, gitu. Karena tidak boleh kemudian kita memakan sesuatu yang masih hidup. Jadi harus dimatikan dulu dengan cara yang baik. Maka disembelihnya, etika sembelihnya di dalam Islam diatur. Pisaunya harus tajam, yang nyembelihnya harus seorang muslim. Kalau yang nyembelihnya kafir nggak sah, nggak halal untuk kita. Maka yang menyembelihnya harus seorang muslim, dilakukan dengan alat yang tajam, dan dipotong itu bukan kakinya, bukan sayapnya, tetapi lehernya, dengan harapan dia cepat mati, tidak menyakiti. Gitu kalimatnya. Maka kenapa kalau orang memotong hewan pasti lehernya, ya kan? Ada nggak orang memotong hewan itu kakinya? Hah? Ada nggak? Orang nyembelih hewan kakinya ada nggak? Nggak ada, karena yang disembelih itu lehernya. Kenapa leher? Karena leher itu adalah sesuatu yang cepat orang itu meninggal, atau sesuatu atau hewan itu akan mati, sehingga pisaunya tajam, disembelih dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak beberapa lama mati hewan itu. Jadi tidak mengalami penderitaan yang berlebihan. Jadi dalam Islam itu menyembelih aja harus santun, harus baik, harus ihsan, berbuat baik terhadap binatang. Nggak boleh menyembelih dengan kasar, menyembelih dengan asal sampai buntung, kan enggak, sembelih tapi sembelihan Islam dipotong sampai potong urat-urat lehernya, ya kan, sampai mengalir darahnya. Nah baru kemudian dilepaskan. Tidak boleh juga setelah disembelih langsung masuk ke wajan yang di situ ada air yang mendidih. Orang sembelih set lempar wajan, nah, itu nggak boleh. Tunggu sampai mati dulu, baru dimasukkan ke air yang mendidih untuk dicabutin bulunya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kok kamu tidak mau memakan sesuatu yang kamu sembelih dengan menyebut nama Allah, padahal itu halal. Dan Allah sudah menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Dan dalam kondisi darurat atau dalam kondisi yang sangat emergensi, maka kamu boleh mengkonsumsi yang haram yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih, tetapi tidak boleh berlebihan, hanya secukupnya. Paham ya padahal ya? Nanti hukumnya ke yang lain. Bagaimana Pak Ustadz kalau dalam kondisi darurat yang ada hanya minuman arak saja? Arak itu kan haram. Ya dalam kondisi darurat memang pasti diperbolehkan, tetapi hanya secukupnya, seperlunya, tidak berlebihan. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Jadi banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa pengetahuan.
Jadi hati-hati itu dengan masalah makanan atau sembelihan. Dengan yang halal ini terutama berkaitan dengan binatang yang dijadikan konsumsi, baik sapi, ayam, kambing, domba, kebo, itu yang termasuk sembelihan unta. Hati-hati, banyak orang yang ingin menyesatkan, ya, menyesatkan dengan agar kita ini terjerembab kepada yang haram. Seperti kita misalnya makan di KFC, McD, itu sebenarnya hati-hati. Dikhawatirkan ayam itu tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah di situ, maka kemudian kita bisa dijerumuskan kepada keharaman. Atau misalnya kita mengkonsumsi bakso, dagingnya daging yang sapi yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, atau bahkan daging itu daging babi, gitu kan. Nah, berkaitan dengan ini kan berkaitan dengan sembelihan. Jadi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya 118 119 berkaitan dengan menyembelih binatang ternak. Ya, biar paham tuh. 118 119 berkaitan dengan menyembelih binatang ternak. Jadi bagi seorang muslim menyembelih itu harus menyebut nama Allah. Bagi seorang muslim makanan yang halal adalah makanan atau binatang ternak yang disembelih dengan nama Allah. Kalau tidak disembelih dengan nama Allah, maka menjadi haram, ya kan? Dan dalam kondisi darurat, yang haram itu bisa menjadi diperbolehkan dikonsumsi, tetapi tidak boleh berlebihan dalam kondisi yang emergensi. Kemudian poinnya itu daripada 118 119. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Nah, kalimatnya melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Dari segi menyembelihnya, dari segi memakannya, dari segi tadi kedaruratannya. Misalnya udah tahu bangkai itu haram, makannya sekenyang-kenyang, malah berlebihan, nggak boleh. Jadi ketika kita terpaksa mengkonsumsi binatang yang tidak sempat disembelih dengan menyebut nama Allah dalam kondisi terpaksa, maka secukupnya, tidak boleh berlebihan. Nah, Allah mengetahui tentang orang yang melampaui batas itu. Nah, kemudian wadaru dhahiral itsmi wa batina, dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Nah, kemudian innal ladzina yaksibuna al-itsma sayujzauna bima kanu yaqtaribun. Orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi kata Allah, tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa baik yang nyata terlihat maupun yang tersembunyi. Apa sih dosa yang nyata? Ya banyak kan perbuatan dosa, ya kan? Orang meninggalkan sholat dosa tidak? Dosa. Orang meninggalkan puasa sholat tidak? Nah, dosa yang tampak terlihat. Ada dosa yang tidak terlihat. Apa misalnya? Dengki, iri, kemudian menyekutukan Allah, tidak yakin dengan Allah, ragu dengan Allah. Itu kan ada yang nampak jelas dilakukan, ada yang tidak jelas, yang masih dia sendiri yang tahu. Kan disebut dosa itu dalam definisi ulama penjelasan ma fi nafsika wa karihta an tuti'a ila ummah atau ila kha. Jadi sesuatu yang engkau sembunyikan oleh dirimu sendiri, yang merupakan sesuatu rahasia yang ada di dirimu, yang merupakan sesuatu aib bagimu, ya, dan kau tidak suka kalau orang lain itu tahu tentang itu. Itu kalimat itu dosa namanya. Jadi kalau orang tahu saya nggak sholat kan pasti kita nggak suka kan. Jadi disebut dosa itu begitu. Dosa adalah suatu maha fi nafsika, apa yang terasa di dalam hatimu, di dirimu, yang merupakan rahasia aib bagimu, yang merupakan sesuatu yang kamu sendiri yakin itu adalah sebuah hal yang tidak baik atau tidak benar, dan kamu nggak suka kalau orang tahu, orang tahu, mengetahui atau melihat terhadap apa yang kamu lakukan itu, ya kan? Misalnya orang
Dosa nggak kita menyakiti orang tua kita? Dosa. Dosa nggak kita misalnya membunuh binatang, kucing ataukah yang lainnya yang tanpa dosa? Dosa kan? Nah, kita tahu bahwa itu ada perbuatan salah dan kita nggak suka kalau orang tuh tahu tentang perbuatan kita itu disebut dengan dosa. Tapi kalau orang yang melaksanakan dengan ikhlas, tulus, tidak ada perasaan was-was, itu jadi pahala. Jadi kebalikan dari pahala adalah apa-apa yang kau tampakkan, apa-apa yang kau sembunyikan, yang engkau tidak merasa terganggu bahwa orang lain mengetahui itu. Bahkan orang lain bisa menjadi contoh atas perbuatan yang kita lakukan. Disebut dengan dosa ya. Jadi tinggalkan kata Allah dosa-dosa yang engkau lakukan secara terang-terangan maupun dosa yang engkau lakukan secara tersembunyi di dalam hatimu dengan dengki, kebencian, perasaan-perasaan hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tinggalkan. Jadi kadang-kadang kita iri sama pekerjaan orang lain, iri sama orang lain. Nah itu dosa. Tinggalkan. Ya, Allah sudah punya rezeki, biarkan kita bersyukur dengan apa yang kita lakukan. Ya kalau orang irian kan misalnya ada tetangga udah beli TV, tetangga udah beli motor, tetangga udah beli mobil gitu kan. Padahal perasaan sih itu pekerjaan gak jauh-jauh beda sama kita. Ya kan iri kita, tetangga udah bangun rumah kita masih biasa-biasa aja. Kan suka ada yang gitu tuh. Nah tinggalkan. Gak perlu iri dengan banda orang lain. Karena kaya atau miskin itu adalah ujian. Jangan berpikir orang kaya bukan ujian. Orang kaya, orang miskin adalah ujian. Kata Allah, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi aku pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan yang merupakan fitnah. Fitnah itu cobaan, ujian. Jadi aku akan timpakan kepada kamu kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, ujian. Jadi orang kaya itu ujian, malah berat orang kaya. Orang kaya itu banyak pertanyaan nanti di akhirat. Belum lagi namanya orang kaya kan semakin dia disibukkan dengan harta kekayaan. Jadi kayak orang kaya kan belum bayar pajaknya, belum bayar cicilan, belum beli bensinnya, belum mikirin ini, mikirin itu. Kalau kita orang miskin kan sederhana pikiran. Yang penting bisa makan, anak istri bisa makan, ya kan? Yang penting bisa tidur dengan nyenyak. Yang penting anak-anak bisa sekolah. Yang penting kita bisa ibadah. Sederhana kan? Iya, banyak bersyukur. Jadi orang kaya itu sesungguhnya kalau tidak bisa mampu membawa ke jalan yang benar dengan amanah kekayaannya, justru dia akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Orang kaya kan gampang untuk melakukan kemaksiatan dengan kekayaan, ya kan? Tapi kalau kita kan ngerem-ngerem. Contoh gini, padahal kan sekarang nggak punya duit, ya, duitnya pas-pasan untuk kasih nafkah keluarga. Kalau padahal jadi orang kaya, maka bisa jadi terjerembab kepada perzinahan, ya kan? Kalau sekarang masih setia sama istri, padahal punya duit, misalnya duit padahal ratusan juta, maka bergaulah dengan orang-orang yang nggak benar. Pasti pikirannya nyari bini lagi, nyari perempuan-perempuan yang pelampiasan nafsu, nyari tempat-tempat mabok-mabokan, ajeb-ajeban, kan begitu kebanyakan orang. Godaan dunia melambai-lambai. Nah itu, makanya kita nggak boleh iri. Kita ikut senang kalau orang sukses. Alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan kita kebawa berkah. Artinya kita ikut terbawa kebaikan daripada orang sukses itu. Kayak begini, padahal punya saudaranya alhamdulillah jadi pejabat, jadi Pak Lurah kah, jadi kepala desa kah, gitu kan. Nah kita kan alhamdulillah kena berkahnya juga. Kita sebagai saudaranya kena berkahnya kan. Oh itu saudaranya Pak Lurah. Setidaknya kita ada berkah dari itu. Belum lagi mungkin ada rezeki-rezeki lain.
Gitu ya. Jadi kata Allah, tinggalkan perbuatan dosa yang nyata engkau lakukan maupun kau sembunyikan. Orang yang melakukan perbuatan dosa, maka ketika nanti di hari pembalasan akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Lanjut. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafis. Nah, ini kebalikan dari ayat 118. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Fasik itu. Kalau fasikatnya rusak. Kalau namanya fasik itu bisa jatuhnya kepada kemunafikan maupun kepada kekafiran. Jadi orang yang fasik itu ya enggak munafik, pasti kafir. Kayak ibarat, saya mencontohkan orang fasik itu ibarat buah mangga. Maka mangga yang baik itu adalah orang yang mukmin. Mangga yang sudah busuk, yang kena ulat, kena lalat, kena kelong, yang busuk, nah itulah fasik, rusak. Jadi kalau padahal beli buah di pasar, ada barang buah yang bekas tuh, yang sortiran, yang di situ kadang-kadang ada cacatnya ya, maka ini fasik, rusak. Tapi barang yang bagus yang masih mulus. Nah, barang yang bagus, buah yang bagus, itulah mukmin. Ya, dan barang yang rusak, buah yang rusak, itulah fasik. Fasik itu bisa munafik. Munafik itu apa? Orang munafik itu orang Islam tapi fasik. Orang Islam tapi nggak mau melaksanakan yang diperintahkan Islam, tidak mau meninggalkan yang dilarang oleh Islam. Contoh, orang Islam yang nggak sholat fasik, maka dia munafik, gitu. Dia rusak, dan rusaknya munafik disebut. Orang Islam dia nggak mau puasa tanpa ada uzur misalnya, maka dia fasik, dan fasiknya orang Islam adalah munafik, nggak boleh disebut kafir. Nah, orang kafir adalah manusia yang rusak. Manusia yang baik adalah mukmin, manusia yang rusak adalah kafir. Orang muslim, orang Islam yang baik adalah mukmin, orang Islam yang rusak adalah munafik. Paham ya? Adalah orang manusia yang baik adalah muslim. Paham? Manusia secara umum yang baik itu adalah disebut dengan muslim, orang Islam. Dan manusia yang rusak disebut kafir. Orang Islam yang baik disebut mukmin. Orang Islam yang fasik disebut munafik. Nah, gitu urutannya. Ya, dan hati-hati, dari kemunafikan bisa jatuh kepada kekafiran kalau dia lari dari akidahnya. Kemudian, maka janganlah memakan binatang ternak atau hewan ternak yang disembelih tidak disebutkan nama Allah, karena itu adalah serusakan, artinya benar-benar kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluhum. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Wa in ata'tumuhum innahum la musyrikun. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Nah, ini jadi orang-orang kafir ini berusaha untuk menyesatkan umat Islam dengan tadi itu, dengan menanamkan keraguan. Maaf, kita bukan suzon, tapi kita kan nggak tahu. Kita makan di KFC, makan di McD, makan di tempat-tempat maaf itu misalnya, yang kita nggak tahu tentang proses penyembelihan daripada hewan-hewan itu, kita makan, ya kan? Maka inilah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang berusaha membuat umat Islam ini dia masuk ke dalam jerembabnya. Itu walaupun ada fikih, ya kalau nggak tahu disembelih ya baca aja basmalah di dalamnya. Apa iya? Kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Ya kalau nggak tahu, kalau kita tahu kan nggak boleh. Contoh, kita makan ke tempat orang jualan bakso, baksonya itu misalnya ada babinya, maka ada orang mengatakan ya udah baca bismillah. Nggak bisa. Kalau kita sudah tahu itu haram, walaupun disebut kita memakan bismillah,
dalam kondisi tidak darurat haram, dosa kita. Iya, kecuali kalau kita nggak tahu ya lagi ceritanya. Kalau nggak tahu ya boleh. Ya dalam artian boleh itu karena ketidaktahuannya. Kalau setelah tahu tinggalkan. Maka setan-setan ini saling membisikkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk membantah kita, mendebat kita. Oh nggak apa-apa tentang binatang ternak itu. Kemudian kalau kita mengikuti orang-orang kafir yang dimotori oleh setan-setan ini, maka kita akan menjadi orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Ini hanya sepele berkaitan dengan binatang ternak sepilihan, ya kan? Tetapi bisa menyebabkan orang itu musyrik karena dari situ akan berdampak baik secara biologis maupun psikis. Jadi kalau orang mengkonsumsi yang haram, ya kan jatuhnya haram, maka akan berdampak ke psikologinya, ke jiwanya. Makanya hati-hati kita ngasih makan anak istri kita. Jangan sampai memberikan makan kepada mereka dari sesuatu yang haram, baik caranya maupun jenisnya. Contoh, padahal maaf gitu, ambil kelopak dari masjid, kasih makanlah anak istri. Maka makanan yang dikonsumsi anak istri kita dan kita sendiri akan menjadi sabab kita secara jiwa itu akan menjadi seperti setan, gampang marah, gampang emosi, dengki, iri. Makanya hati-hati. Belum lagi rezeki yang kita makan dari haram itu akan menjadi terhalangnya doa kita kepada Allah. Ini nggak diterima doa gara-gara kita memakan makanan yang haram. Padahal doa terus, tapi makannya dari hasil yang haram. Maaf, misalnya dari hasil bak emok, riba, atau dari hasil-hasil yang mencuri lain sebagainya yang haram. Jadi haram itu bisa jadi dari jenisnya maupun dari caranya. Ingat ada dua hal yang disebut haram itu. Jenisnya berarti barang itu, apa itu dia? Binatang yang tidak disembelih dengan nyebut nama Allah, babi, ya kan gitu. Kemudian yang lain-lainnya bangkai dan sebagainya. Itu jenisnya. Kalau makanan minuman kan bisa juga arak, bisa lain sebagainya. Nah kalau dari caranya memperoleh, ya. Kemudian awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi kama mathalu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, kama mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha. Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kata Allah, sama enggak orang yang sudah mati lalu Allah hidupkan, kemudian Allah berikan cahaya terhadap orang yang meninggal itu sehingga dia bisa berjalan dalam kehidupan ini di tengah-tengah manusia, dan sama nggak dengan orang yang dalam kegelapan? Simpelnya, orang yang diberi cahaya dengan orang yang dalam kegelapan sama nggak? Beda. Kalau orang yang diberikan cahaya kan dia bisa berjalan sampai ke tujuan. Tapi kalau orang dalam kegelapan, dia nggak tahu kemana arahnya. Nah itulah Allah jadikan terasa indah bagi orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah berikan, biarkan orang kafir itu bersenang ria dengan kehidupan dunianya. Padahal sesungguhnya di dalam kegelapan, nggak tahu arah tujuan hidupnya. Kan orang yang gelap itu kan dia nggak tahu ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang, gelap aja. Dia hanya mencari-cari aja, ya kan, meraba-raba aja. Nah itu ibarat orang yang dalam kehidupan ini. Orang kafir yang dalam kehidupan ini diibaratkan mereka dalam kegelapan. Dia rabak sana, riba sini dengan prasangka-prasangkanya, ya kan? Dia kan prasangka, menyangka bahwa harta ini yang abadi. Dengan banyak duit dia menyangka akan mendapatkan kebahagiaan abadi, ya kan gitu kan? Orang kafir kan? Padahal mereka sesungguhnya dalam kegelapan, tak tahu arah tujuan hidupnya. Nah orang Islam, orang yang Islam, dia tahu arah tujuan hidupnya, sehingga di dunianya diarahkan untuk ibadah, ya kan? Kalau orang kafir di dunianya bukan untuk ibadah,
untuk mengikuti hawa nafsunya, maka di dalam kegelapan, maka nggak peduli lagi halal dan haram. Tapi kalau orang Islam, dia berada dalam hidayah, dalam petunjuk Allah, sehingga dalam hidupnya terarah kepada yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu beda tuh, ya. Ibaratnya padalan gelap malam gulita, padahal suruh jalan. Jadi padalan ditutup matanya, ya, diputar-putar dulu, suruh jalan, suruh nyari istri atau suruh pulang ke rumah. Kira-kira nyampe nggak? Ini padalan dari sini. Saya tutup matanya di tengah malam, atau nggak tengah malam, siang jadi tutup matanya sampai nggak bisa melihat. Terus diputar dulu, suruh keliling-keliling dulu, suruh pulang, nyampe nggak? Nggak nyampe. Yang ada nggak tahu kemana arah ya. Rumah di sono padahal bisa ke sono. Beda dengan orang yang diberikan cahaya. Orang padalan pulang malam gelap gulita, saya kasih senter, suruh pulang dari sini, sampai nggak? Sampai. Nah itulah orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru biha. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar mereka akan melakukan tipu daya di negeri itu. Wa ma yankuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Jadi di setiap negeri itu ada penjahat besarnya. Misalnya dulu di Mesir ada Firaun. Nah, di Jerman ada Hitler misalnya. Jadi setiap negara itu punya penjahat besarnya. Ada Namrud, ada Firaun, ada Haman yang merupakan tangan kanan Firaun. Jadi setiap negeri dan setiap masa itu selalu ada tokoh penjahatnya, ada mafia-mafianya. Itu udah sunatullah. Di zaman sekarang di Indonesia ada nggak mafianya? Ada. Di dunia ini ada. Gitu. Jadi itu merupakan ketetapan Allah. Agar apa? Agar melakukan tipu daya, menghasut, membuat orang tersesat. Tetapi mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Jadi seolah-olah mereka adalah penguasa, seolah-olah mereka hebat, tapi sesungguhnya mereka itu menipu diri sendiri. Kenapa menipu diri sendiri? Ya karena pada dasarnya kehebatan itu mereka diberikan Allah. Manusia hebat itu kan Allah yang memberikan kehebatan itu, ya kan? Sekarang ini saya tanya, kalau Pak Darlan dilahirkan dari keluarga Pak Jokowi, Pak Darlan udah jadi gubernur, Pak Darlan udah jadi orang kaya, ya kan? Nah, orang itu menjadi hebat karena Allah berikan kehebatan. Kalau Allah menjadikan orang itu hina. Jadi kalau kita merasa diri hebat, wah bisa ini, pada hakikatnya kita nipu diri sendiri. Karena kita ini lemah, ya kan? Sekarang orang jago, wah potang-potang so jagoan. Apa dia ditabrak mobil nggak mati? Mati kan? Ya, kalau jagoan itu ditabrak mobil, wah mobilnya mental gitu kan. Jadi jangan begitu. Kemudian wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata kami tidak akan percaya atau beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah lebih mengetahui di mana Allah menempatkan tugas kerasulannya. Sayusibul ladina ajramu sagharun indallah. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah, wa adzabun syadid, dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Jadi orang-orang yang penjahat-penjahat besar ini, mereka nggak akan beriman. Fir'aun, Namrud, mereka nggak akan beriman karena merasa sombong. Bahkan mereka mengatakan kepada para rasul yang memerintahkan mereka meninggalkan kesombongan dan beribadah kepada Allah, kami nggak akan beriman sebelum kami diberikan mukjizat seperti yang kau berikan. Itu kalimatnya, nantang. Maka kemudian nanti orang-orang ini bisa langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia atau diazab nanti di akhirat. Itu kayak misalnya Firaun ditenggelamkan, umat Nabi Nuh ditenggelamkan, ya kan? Umat Nabi apalagi? Umat Nabi Lut disambar petir, dihancur leburkan. Umat Nabi Soleh, kemudian
Nabi Hud punya umat, kaum Ad juga, kaum Samud juga dihancurkan. Itu kenapa? Karena mereka sombong. Kesimpulannya, yang pertama, kita wajib memakan binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Kalau kita mau menyembelih sebut nama Allah. Kalau kita tidak tahu bahwa binatang itu disembelih, tidak disebut nama Allah, tidak, maka untuk amannya baca basmalah ketika mengkonsumsi. Padahal beli KFC di tengah jalan, sabana, maka kan kita nggak tahu nyembelihnya, maka sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim ketika mengkonsumsi. Tapi kalau sudah tahu itu disembelihnya enggak, karena Allah tinggalkan. Yang kedua, bahwa kita dalam kehidupan ini akan diuji dengan kemudahan, kesulitan, dengan kebaikan, keburukan. Maka ketika kita diuji, bersabar, dan ketika kita mendapatkan nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Jelas ya? Alhamdulillah, shadaqallahul azim.